Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan sehat walafiat, makmurkan waktu dengan salawat salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabulkan Allah Ta'ala. Semua ikhwanunal muslimin fil Quds wa fil Ghuzzah wa fi Palestin semuanya diberikan keselamatan, para mujahidin fi sabilillah diberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya, hajat di dalam hati kita semuanya diberikan kabul sama Allah Ta'ala. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan hajat ini pondok, ini ma'had juga diberikan kemudahan sama Allah Ta'ala dalam pelunasan lahan wakaf dan juga penyempurnaan bangunan ma'had kita, mudah-mudahan diberikan sempurna, diberikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Yang paling penting, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Ta'lim Simtut Turar fi akhbari maulidi khairil bashar wa ma lahu min akhlaqin wa awsafin wa siyar al-imam al-habib Ali bin Muhammad bin Husayn al-Habshi radhiyallahu anhu qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fit tarain amin fadammathu أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وصونها. Kemarin pembahasan mengenai nurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diletakkan sama Allah Ta'ala di tulang sulbi bapak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah. Kemudian menikah Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah alaihimassalam. Kemudian berpindahlah itu nur di kandungan Sayyidah Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah fadammathu ahsya'uha, maka kandungannya Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima'unatillahi, ketika mengandung itu dengan ma'unahnya Allah, pertolongannya Allah. Saling mengandung nur yang tidak ada yang mampu untuk mengandung nur itu kecuali orang yang diberi ma'unah sama Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu loh mengandung nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang yang dikasih ma'unah. Dan nur itu yang bakalnya menerima Al-Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunung-gunung saja tidak mampu menerima Al-Quran. Pecah belah kalau diturunkan Al-Quran di atas gunung-gunung. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Quran kami turunkan di atas gunung-gunung, pasti kau melihat gunung-gunung akan tunduk pecah. Tidak kuat Quran, menerima Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemampuan menerima Al-Quran. Lah orang yang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu kecuali yang diberikan ma'unatillah. Bima'unatillah, mengandung dengan ma'unahnya Allah, muhafadzatan, dengan penjagaan dari Allah, ala haqqi hadhihi turrah, penjagaan khusus yang pantas layak buat menjaga ini permata. Tidak ada penjagaan yang kayak gitu. Itu penjagaan khusus yang layak untuk menjaga ini permata, wasuniha, dan melindungi ini permata. Penjagaan yang sangat luar biasa. Fahamalathu biri'ayatillahi, maka kemudian Sayyidah Aminah alaihassalam
mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaannya Allah. Kama warada anha, keadaannya ketika mengandung seperti apa? Sangat barokah. Enggak ada nur, enggak ada janin, enggak ada tulang sulbi maupun kandungan yang dititipin nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa tamat alaihin ni'mah. Makanya Sayyidah Aminah alaihassalam ketika mengandung janin Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sangat merasakan barokah. Kama warada anha, sebagaimana yang datang riwayat dari beliau sendiri, Sayyidah Aminah alaihassalam sendiri meriwayatkan hamlan khafifa. Hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Hamlan khafifa, kandungan yang sangat ringan. La tajidu lahu thiqala, yang beliau Sayyidah Aminah tidak menemukan rasa berat ketika mengandung janin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tashku minhu alama, dan Sayyidah Aminah tidak mengadukan sakit dari kandungannya itu, wala ilala, dan tidak juga rasa sakit, rasa perih, payah, tidak ada semua. Bahkan di dalam sirah dikisahkan Sayyidah Aminah alaihassalam itu tidak tahu bahwa beliau mengandung. Saking nggak ada beban apa-apa. Yang menjadi tanda yang diketahui Sayyidah Aminah alaihassalam, yang diketahui beliau bahwa beliau hamil, itu ada mimpi. Ketika itu mimpi, di dalam tidur ada malaikat yang berkata kepada Sayyidah Aminah, "Ama sya'urti annaki hamalti bi sayyidi hadhil ummah." Apakah kau tahu kau sedang mengandung pimpinan umat ini? Beliau akhirnya sadar, oh saya sedang hamil. Kemudian tanda-tanda yang juga beliau dari tanda itu tahu bahwa beliau sedang hamil, beliau berhenti haidnya. Nah, Sayyidah Aminah ketika itu tidak haid, telat, ya kan? Ketika telat ini, kok tidak haid? Biasanya kalau telat memang hamil. Lah kok ada mual-mual apa enggak? Enggak ada. Pusing? Enggak ada. Ngidam? Enggak ada. Muntah-muntah? Enggak ada. Cepat lelah, cepat letih? Enggak ada. Apalagi tanda hamil. Enggak ada semua yang tanda hamil apa? Mau muntah, pusing, enggak ada. Cuma telat, ya telat. Akhirnya ketika telat itu mungkin kau hamil, tapi tidak ada tanda-tanda hamil seperti biasanya orang-orang hamil. Akhirnya malaikat yang ngasih tahu itu beliau baru yakin, oh saya memang hamil. Amma sya'urti annaki hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Apakah kau tahu kau sedang mengandung pimpinan ini umat? Fa idza wada'ti faquli u'idhuha bin syarri bil wahid min syarri kulli hasid. Ketika nanti kau melahirkan, ucapkan ke anak yang kau kandung, yang kau lahirkan nanti, u'idhuhu bil wahid. Saya membuatkan perlindungan untuk anak ini kepada Zat yang Maha Satu, min syarri kulli hasid, dari keburukan semua orang yang hasud. Tsumma sammihi Muhammadan, kemudian namakan nanti anakmu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ismahu fit Taurati wal Injili Ahmad wa ismuhu fil Qur'ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anakmu ini namanya di dalam Taurat dan Injil adalah Ahmad, sedangkan di dalam Al-Qur'an namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya beliau tahu, oh, saya sedang hamil. Nah ketika hamil, itu la tajidu lahu thiqala. Tidak ada rasa beban, tidak ada. Beliau sendiri di dalam sirah Halabiyah, beliau sendiri mengatakan, laqad aliktu bih, sungguh saya mengandung anakku ini ketika hamil, fama wajadtu lahu masyaqqatan hatta wada'tuhu. Maka saya tidak menemukan sesuatu masyaqqah sedikit pun tidak ada sampai saya melahirkannya. Beliau juga mengatakan tidak pernah saya tahu kehamilan yang lebih ringan dan lebih barokah kecuali kehamilan saya ini. Nah, barokah. Ya Allah, bayangke mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa itu mulyane Sayyidah Aminah alaihissalam. Allah Ta'ala sudah mengatur. Yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya barokah. Bapaknya namanya Abdullah. Ibunya namanya Aminah. Aminah itu artinya dari lafaz al-aman. Aman dari semua kekhawatiran. Yang menyusui pertama kali Thuwaibah. Thuwaibah itu dari as-sawab, pahala. Nah, yang menyusui pertama. Kemudian yang memberikan, yang mengasuh juga barokah Ummu Aiman. Namanya barokah, barokah maklum barokah. Ummu Aiman, Aiman dari lafaz al-yumnu barokah. Kemudian disusui Sayyidah Halimah dari Bani Sa'ad atau Halimah As-Sa'diyah atau Halimah dari Bani Sa'ad yang menyusui itu Sayyidah Halimah dari Al-Halam santun dari kabilah Bani Sa'ad atau As-Sa'diyah. As-Sa'du keberuntungan, hamba Allah, aman, pahala, barokah, keberuntungan, santun di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdir sampai namanya kayak gitu, apalagi nasibnya. Namanya aja ndak ada nama yang ndak punya arti. Nah, punya arti semua. Allah Ta'ala ngatur. Apalagi nasibnya. Illa wa tammat alaihi minallahin ni'mah. Hatta marra syahru ba'da syahri min hamlih. Termasuk tanda ketika pertama kalinya malam dikandungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tanda yang mengetahui bukan hanya Sayyidah Aminah. Kalau tadi tanda-tanda yang mengetahui cuma Sayyidah Aminah alaihissalam, yaitu berhentinya haid. Kemudian dikasih tahu malaikat di dalam mimpi bahwa kau sedang mengandung. Itu berarti kan yang tahu Sayyidah Aminah. Ada juga tanda yang diketahui ketika pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikandung ibunya, tanda yang diketahui seluruh Quraisy, yaitu yang di dalam fasal berikutnya, wa ma min hamil wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semua binatang yang dipunyai para masyarakat Quraisy bisa ngomong. Itu ketika malam pertama dikandung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong dengan bahasa Arab fasih, bahasa manusia dan bahasa Arab dan fasih. Kambing yang dipunyai kafir orang-orang Quraisy, onta, kuda, semua binatang-binatang ngomong di malam pertama kali dihamilnya Nabi, di kandungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, binatang-binatang ngomong, humila bi Rasulillah wa Rabbil Ka'bah. Sudah dikandung Rasulullah demi Tuhannya Ka'bah. Sudah dikandung Rasulullah demi Tuhannya Ka'bah. Humila bi Rasulillah wa Rabbil Ka'bah. Humila bi Rasulillah wa Rabbil Ka'bah. Makanya kalau kita merayakan Maulid, kalah sama binatang yang dulu sejak dikandungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bunga. Nah, kita ketika Maulid baru bunga telat, kalah sama Dabbatu Quraisy. Sudah mulai bunga sejak awalul lailah,
humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awal malam dikandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di fasal yang selanjutnya itu keterangannya. Hatta marras syahru ba'da syahri min hamlih. Kalau sekarang orang kepingin tahu kehamilan ya USG gampang. Itu pun kadang ya delik katanya ya. Ternyata ada janine delik, ya situlah. Ya, kalau dulu dengan apa? Mual, dengan pusing, dengan sakit, cepat letih, dengan apa lagi? Ngidam, kepingin duren, dengan apa berubah mood, tahu-tahu ngamuk-ngamuk, ya kan? Katanya kalau hamil kan gitu, berubah mood, ya. Udah hamil yo ngamukan, oh ya berarti yo panggah. Ini tidak ada itu semua, makanya kan kaget. Nah, tidak ada ngidam, tidak ada rasa mual, tidak ada semua. Hatta marras syahru ba'da syahri min hamlih. Makanya ya, teknologi itu tidak ada hubungannya dengan syariah, kecuali hanya yang bisa buat mendukung, paham mendukung, bukan penentu. Nah, ya, kayak USG kan teknologi, ya itu buat pendukung, bukan penentu. Makanya jangan dihubung-hubungkan sama hukum syariat yang hubungannya sama hukum yang sudah dibakukan sama syariat. Seperti contoh iddah. Iddah itu kan masa menantinya seorang perempuan ketika diceraikan atau ditinggal wafat suami. Tidak boleh nikah sampai menunggu masa iddah. Hikmahnya apa? Nah ini ada yang mengatakan alasannya, padahal bukan alasan. Alasannya apa? Iddah. Alasannya imtithalu amrillah. Alasannya itu. Hukumnya iddah wajib. Alasannya menuruti perintah Allah. Bahkan iddah itu hakullah. Nah, bayangke. Iddah ini hakullah. Wajib. Makanya sekarang ada orang baru meninggal suaminya atau ditinggal cerai. Iddah wajib. Gak boleh keluar rumah, gak boleh. Kecuali kalau darurah. Nah sekarang ada USG, iddah buat apa sih? Hikmahnya buat mengetahui kosongnya janin, kosongnya rahim dari janin. Masa menanti selama beberapa lama, 3 kali sucian, seperti ditolak. Itu hikmahnya buat mengetahui bahwa janin ini kosong dari, rahim kosong dari janin. Oh enggak usah iddah, wis ono USG. Kosong, enggak usah iddah, kosong, oleh nikah gitu. Panggah iddah, Nduk. Wajib, Nduk, tetep. Sudah tahu USG kosong-kosong, ngebet kepingin kawin meneh. Tetap panggah, menunggu 3 kali sucian. Ini teknologi, tidak ada hubungannya sama teknologi. Gitu. Ya kan? Makanya tes DNA buat menentukan nasab. Anak zino jadi sah kabeh nih DNA main. Nah, makanya ndak usah ngawur-ngawur melok wong-wong. Nah. Qala rahimahullah hatta marra syahru ba'da syahri min hamlih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikandung sampai berlalulah bulan demi bulan sejak masa mengandungnya. Maka berlalulah bulan demi bulan dari dikandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kandungan ibunya itu 9 hari sempurna. 9 hari sempurna. Makanya sempurna manusia seperti kita. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Nabi, saya ini manusia seperti kalian. Di janin ibu, di rahim ibunya 9 bulan sempurna. Wa qaruba waqtu buruzihi, dan telah dekat waktu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila alamis syahadati, ke
alam syahadah, alam yang bisa ditangkap sama indera itu alam syahadah. Ya, ini lahir ke dunia. Ditambasita ala ahli hadzal alami fuyudatu fadlih. Ditambasita agar Nabi menyebarluaskan ala ahli hadzal alam untuk semua ahli alam ini. Fuyudatu fadlih ditambasita agar menjadi tersebar ala ahli hadzal alam untuk semua ahli alam ini fuyudatu fadlihi yang tersebar adalah curahan-curahan keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni Allah Ta'ala kepingin menyebar untuk semua alam curahan fadalnya Allah melalui dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam itu ya, masih wallah. Semua yang selainnya Allah itu alam. Ya kan? Alam itu masih wallah. Dinamakan alam karena menjadi alamah. Tadullu ala al-wahid al-qadir. Karena alam semua ini menjadi alamat, tanda bahwa mereka ini, alam ini ciptaannya Allah yang maha satu, yang maha kuasa. Itu alam. Berarti gunung, semua langit, bumi, saya, semuanya itu alam. Ini berarti ada tanda-tanda tentang Allah di dalam diri kita. Lihat apapun dah akan mengantarkan kita kepada Al-Khaliq, Al-Wahid, Al-Qadir. Mau lihat langit, mau lihat gunung, mau lihat binatang, mau lihat apapun. Pokok semua selain Allah itu alam, itu semua mengantarkan ke Allah. Wa kullu syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Segala hal mempunyai tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha satu. Ya kan? Nah, alam ini jumlahnya ini ada manusia itu satu alam. Jin itu satu alam lagi. Ya kan? Malaikat itu satu alam lagi. Jumlahnya alam ini wakilah ada 12.000 alam. Wakilah 12.000 alam. Wakilah 18.000 alam. Wakilah 40.000 alam. Wakilah 80.000 alam. Wakilah tidak ada yang mengetahui jumlahnya saking banyaknya alam. Dan semuanya itu adalah alamin dan Allah itu Rabbul Alamin. Yang punya, yang merawat, yang menyukai, yang memberi rizki, yang memelihara semua itu Allahu Rabbul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Kita bayang kayak satu alam manusia aja sudah tidak mampu banyak kayak gini. Apalagi bayang kayak alam yang selain kita jin. Apalagi malaika, apalagi semua alam sudah mampu. Apalagi mau membayangkan, memikirkan tentang Al-Khaliq. Tidak akan kita mampu. Makanya iman, tunduk, ta'zim, mahabbah. Itu yang dituntut dari kita. Nah itu semua alam yang wakilah 12.000 jumlahnya. Enggak cuma manusia tok, manusia satu alam ini manusia. Jin satu alam yang lainnya, malaikat alam yang satu alam lainnya. Wakilah 12.000 jumlahnya, wakilah 18.000, wakilah 40.000, wakilah 80.000, wakilah Allahu a'lam, saking banyaknya lebih dari 80.000. Nah, di tafsir-tafsir kalian lihatan. Itu semua dapat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kau wahai Nabi kecuali untuk saya merahmati semua alam dengan mengutus kau.
Sampai berkah rahmah Allah semua alam ini, sampai bahkan malaikah satu alam yang tidak pernah maksiat ikut kena berkah itu. Malaikat Jibril alaihi salam ditanya sama Allah, ya Jibril, hal asabaka min hadhir rahmati syai'? Apakah Allah juga memberimu rahmah dari terutusku ini? Jawabnya, na'am, iya. Apa itu? Malaikat loh kau itu. Sudah hebat, sudah tinggi, masa masih kena berkah dari seorang manusia seperti saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah. Loh iya loh, saya dapat berkah jenengan ya Rasulullah. Apa itu? Kuntu khaifan. Fa'amani Allah. Dulu saya ketakutan. Maka setelah kau diutus, Allah memberikan keamanan buat saya. Dulu saya ketakutan. Allah Ta'ala sejak menciptakan jahanam, saya tidak pernah tersenyum. Mikail sejak melihat jahanam untuk pertama kali tidak pernah senyum sampai seterusnya. Apalagi setelah peristiwa iblis yang dilaknati, padahal iblis dulu rajin ibadah, setelah dilaknati saya tambah takut, bagaimana nasib saya. Setelah kau diutus, Allah memberikan keamanan buat saya. Untuk khaifan fa'amani Allah. Jibril alaihi salam, Ar-Ruhul Amin, malaikat yang syadidul quwa, dzu mirratin fastawa. Itu saja dapat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ta'alluq sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbah sholawat salam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat barokah. Ini Allah Ta'ala kepingin nyebar untuk semua alam limpahan fadl Allah wa tantashira fihi atharu majdihis samim, dan agar tersebar di dalam alam semua jejak-jejak atharu majdihis samim, jejak-jejak kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Makanya kita semua ini dapat barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syak, tidak diragukan, itu paling kita harapkan. Salate sama salate Nabi. Bayangke, ketika kita sholat kan tiap hari sholat. Ini yang kita andalkan, ya Allah ini loh sholatku, itu bukan. Sholatnya orang kayak kita itu kayak gitu itu. Tapi ketika kita sholat, ya Allah, ini sholat dari saya. Tapi ada di dalam hudur hati kita hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian lihat saya sholat. Sholat kita ini seperti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dohir. Sebisanya kita. Makanya ngaji fikih. Ya Allah, ini sholat yang meniru sholatnya Nabi, ya Allah. Nah, barokah meniru ini loh ya Allah yang saya harapkan. Bukan sholatku, bukan. Meniruku ini loh. Zikir-zikir. Itu bukan, ini loh zikirku, itu bukan. Tapi ya Allah, ini zikir yang saya tiru dari ajarannya Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Saya diperintah zikir ba'da sholat. Tasbihlah 33 kali, hamdalah 33, Allahu Akbar 33, itu 99, 100 kalinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seterusnya. Ketika kita zikir, kita pasang masyhad hudur dalam hati, ini bukan zikirku ya Allah, tapi ini imtithalan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari itunya ya Allah, terima ya Allah. Doa-doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ini bukan karena doa saya, tapi ini yang pernah dilafatkan sama nabimu ya Allah. Persis ini lafadznya yang saya lafatkan juga ya Allah. Itunya yang kita masyhad. Berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.